Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana harapan terakhir umat manusia justru bersemayam di dalam tubuh monster-monster kecil yang terlihat begitu lugu? Di balik tembok beton fasilitas militer yang dingin dan terisolasi, rutinitas pagi bukanlah tentang sarapan hangat atau pelukan orang tua, melainkan belenggu erat di kursi roda dan semangkuk cacing hidup sebagai santapan harian. Mereka tampak seperti anak-anak biasa yang haus akan ilmu. Namun, satu hembusan aroma manusia saja sudah cukup untuk memicu insting purba yang mengubah tatapan polos itu menjadi keganasan pemangsa yang mematikan. Inilah sebuah realitas kelam di mana batas antara manusia dan wabah menjadi samar. Dan seorang gadis kecil bernama Melanie mungkin memegang kunci jawaban apakah ia adalah juru selamat yang dinanti atau justru lonceng kematian bagi peradaban manusia yang tersisa. So, bagaimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Oke, daripada berlama-lama di intro, langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi se-PW mungkin, dan selamat menyaksikan. Mengisahkan tentang dunia yang saat ini sedang dilanda sebuah wabah jamur pemakan otak yang dapat merubah manusia menjadi zombie atau biasa disebut dengan hungries, di mana ada seorang anak bernama Melanie yang telah menghabiskan 10 tahun di dalam hidupnya telah berada di dalam sebuah fasilitas penelitian milik tentara. Setiap pagi, Melanie bersama anak-anak lainnya dibawa oleh para tentara dalam kondisi terikat untuk menghadiri sebuah kelas di mana mereka akan diajarkan beberapa ilmu pengetahuan oleh para tentara di sana. Mereka merupakan anak-anak yang lahir dari para ibu yang sudah berubah menjadi zombie, dan kini mereka digunakan sebagai objek penelitian oleh para dokter untuk mencari vaksin dari wabah zombie yang kini sedang melanda. I'm done with the regression analysis. Thank you, Melanie. Suatu ketika saat Melanie sedang beristirahat, seorang wanita parubaya bernama Dr. Caroline Caldwell datang dan menanyai beberapa hal kepada Melanie. Ia meminta Melanie untuk menyebutkan salah satu angka dari 1 hingga angka 20 yang entah apa maksud dan tujuannya. Namun Melanie menjawab dengan angka 13 yang setelah mendengar jawaban itu, Dr. Caroline pun kemudian pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, seperti biasa Melanie dibawa oleh para tentara menuju ke kelas, akan tetapi sepertinya salah satu anak yang ada di ruangan nomor 13 tak datang ke kelas lagi. Melanie pun mulai menanyakan keberadaan anak itu kepada gurunya yang bernama Helen. Namun sepertinya Helen tak mau menjawab pertanyaan Melanie, hingga ia mengalihkan pertanyaan itu dengan menyuruh anak-anak untuk menulis sebuah cerita berdasarkan imajinasi mereka. Only the ones you've told us. That's all right. What should it be about? Anything you like, right? I want you to make it up. Setelah beberapa menit berlalu, Helen menyuruh anak-anak berhenti dan memberikan mereka kesempatan untuk menceritakan cerita yang telah mereka tulis. Dengan sangat bersemangat, Melanie pun mengangkat tangan dan mulai menceritakan cerita yang ia tulis. Tanpa disadari, Helen menangis ketika ia mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Melanie, hingga ia pun lalu menghampiri Melanie dan mencoba untuk mengusap kepalanya. Tiba-tiba, salah satu tentara bernama Sersan Parks datang dan memarahi Helen. Ia mengatakan bahwa anak-anak ini sangat berbahaya dan mereka tak tahu kapan anak-anak ini akan berubah menjadi zombie yang ganas. Ia kemudian membuktikan perkataannya dengan cara mengusapkan salah satu tangannya yang sudah diolesi oleh entah lendir apakah itu, yang kemudian dicampur dengan air ludahnya sendiri.
Ia pun lalu mengarahkannya kepada salah satu anak yang ada di sana. Dan tak butuh waktu lama, anak itu pun mulai menunjukkan sisi agresifnya. Begitupun dengan anak-anak yang lainnya. Yang menariknya adalah Melanie nampak masih terlihat tenang dan bisa menahan gejolak amarah zombinya, yang mana setelah kelas selesai, Melanie kemudian dibawa kembali menuju ke ruangannya. Melanie langsung menghujat Sersan Parks karena ia sangat kesal dengan tindakan Parks sebelumnya, yang alhasil Parks pun marah akan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Helen yang merasa bersalah karena kejadian sebelumnya mencoba menemui Melanie untuk berbicara dengannya. Ketika melihat keadaan Melanie masih terikat di dalam sana, ia langsung masuk dan membuka ikatannya. Akan tetapi setelah mencium bau tubuh Helen, sisi zombie Melanie pun bangkit sehingga ia pun menyuruh Helen untuk segera pergi dari sana. No! Get out! Get out! Setelah kejadian itu, Dr. Caroline datang dan menemukan sebotol lendir misterius tergeletak di depan ruangan Melanie. Ia mengira bahwa ada orang lain yang datang menemui Melanie, namun justru Melanie tak ingin mengatakan hal yang sebenarnya, sehingga Dr. Caroline kembali menyuruh Melanie untuk menyebutkan sebuah angka seperti sebelum-sebelumnya. Would you like to give me another number? Number 4. 4. 4. Keesokan harinya, Sersan Park datang tanpa mengatakan apapun dan lalu membawa Melanie menuju keluar bunker. Di sana, terlihat beberapa tentara sedang menembaki para zombie yang ada di luar pagar. Mereka kemudian masuk ke sebuah tempat di mana di dalam sana, Dr. Caroline biasa melakukan penelitian untuk membuat vaksin. Melanie pun dibius. Dr. Caroline dan rekannya yang kita sebut saja Siti lalu mulai mempersiapkan diri untuk membedah tubuh Melanie. Akan tetapi... Iya, Helen datang di waktu yang sangat tepat. Ia tak terima dengan perbuatan Dr. Caroline karena merasa bahwa anak-anak itu juga memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini. Akan tetapi, Dr. Caroline beralibi bahwa ia terpaksa melakukan hal itu semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia. Ia pun mencoba membujuk Helen agar ia mau menurunkan senjata dan setelah itu... Security detail, go! Tak lama setelah berhasil melumpuhkan Helen, masalah lain pun muncul di mana tiba-tiba alarm mulai berbunyi. Dr. Caroline pun menyuruh Siti untuk menutup seluruh ruangan. Namun yang tanpa mereka sadari, ada salah satu zombie yang berhasil memecahkan kaca jendela dan langsung menggigit Siti saat itu juga. Melihat hal tersebut, Dr. Caroline pun segera masuk ke sebuah ruangan ketika Siti mulai berubah menjadi zombie dan hendak menyerangnya. Di sisi lain, dengan kecerdasan yang ia miliki, Melanie berhasil membuka ikatannya dan lantas pergi dari tempat itu. Ketika ia berhasil keluar, sepertinya keadaan di luar sana sudah menjadi sangat kacau yang membuat para tentara kewalahan ketika mencoba untuk bertahan. Tak jauh dari sana, Melanie melihat Helen yang saat itu sedang dibawa oleh para tentara. Ia lantas menyerang para tentara itu karena dinilai mencoba menyakiti Helen. Namun entah mengapa secara tiba-tiba Melanie pun pingsan, sementara Helen yang baru saja terbangun dari pingsannya kemudian membawa Melanie pergi dari tempat itu. Ketika mereka hendak diserang oleh para zombie, tiba-tiba Parks datang menabrak para zombie itu dan menyelamatkan Helen. Ternyata di dalam sana sudah ada Dr. Caroline yang juga telah berhasil kabur dari kejaran para zombie. Tanpa basa-basi, mereka pun segera pergi dari sana yang nampaknya hanya merekalah yang berhasil selamat dari kejadian itu. Melanie! Melanie! Come on! Ah! It's okay, Melanie. It's okay.
Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti dan mencoba menghubungi markas lainnya. Namun, seketika Parks tertegun ketika melihat bahwa ada Melanie di dalam sana. Ia pun segera menodongkan pistolnya. Namun, beruntungnya, Helen segera melindungi Melanie dan menyuruhnya untuk segera keluar agar ia tidak ditembak. Takut jika Melanie tiba-tiba kumat, mereka yang tanpa sengaja menemukan sebuah masker yang biasa digunakan untuk para zombie itu pun lantas berinisiatif memasangkannya kepada Melanie dan lalu menaruhnya di atas mobil. Mereka kemudian melanjutkan kembali perjalanan yang sempat tertunda hingga akhirnya sampailah di sebuah hutan. Sayangnya ketika mereka sedang mengambil air, tiba-tiba ada suara aneh dari balik hutan yang membuat anak buah Parks panik dan langsung menembakinya. Jesus Christ, I set suppressors! Suara tembakan itu tentu saja membuat para zombie yang ada di sekitar mulai berdatangan yang membuat mereka semua harus bertahan. Helen yang mulai panik pun kembali melepaskan ikatan Melanie untuk segera membawanya masuk ke dalam mobil. Saat salah satu tentara itu diserang, Parks pun datang untuk menyelamatkannya. Namun sayang, saat mengetahui bahwa tentara itu mendapat luka di salah satu lengannya, Parks pun lantas tak memperbolehkannya masuk dan harus dengan segera menembaknya saat itu juga. Keesokan harinya, mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lantaran mobil mereka mengalami kendala pada mesin. Sesampainya di pinggiran kota, mereka melihat banyak sekali zombie yang terdiam tanpa berbuat apa-apa. Parks pun lalu berinisiatif untuk melewati para zombie itu dengan cara menggunakan lendir misterius agar bau mereka tak tercium oleh para zombie di sana. Selain itu, mereka pun harus bergerak sesenyap mungkin agar para zombie tidak sadar akan kehadiran mereka. We walk slow, steady, no talking. We're going in. Ketika mereka sudah berada di tengah-tengah para zombie itu, secara tiba-tiba muncul zombie emak-emak yang sedang membawa kereta bayinya. Dr. Caroline yang melihat peristiwa itu pun lantas berinisiatif mencoba menghentikannya. Namun ketika ia membuka kereta bayi itu, alangkah terkejutnya dirinya ketika melihat jasad bayi itu pun telah habis digerogoti oleh tikus yang durjana. Akibat tindakan barusan, para zombie-zombie itu pun mulai sadar akan kehadiran mereka semua di sana. Dengan tetap tenang, mereka pun mencoba melawan para zombie itu dan berhasil masuk ke sebuah gedung terbengkalai. Parks kemudian menegur Dr. Caroline agar lebih berhati-hati dalam bertindak jika masih sayang dengan nyawa. Demi memastikan lagi bahwa kondisi di sekitar cukup aman, Parks pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa area sekitar bersama Helen yang juga ikut bersamanya. Sementara itu, Melanie yang sedang bersama Dr. Caroline lalu mencoba menanyakan perihal makhluk apa sebenarnya dirinya itu. Mengapa ia selalu ditakuti dan dibenci oleh manusia lainnya. Dr. Caroline kemudian mulai menceritakan awal mula mereka menemukan anak-anak seperti Melanie, di mana saat para tentara sedang mencari persediaan makanan di sebuah rumah sakit, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah kejadian yang sangat aneh, yang mereka sendiri menyebutnya sebagai kejadian neonatal atau kelahiran bayi baru. Bayi-bayi ini sebenarnya hampir sama seperti manusia-manusia lainnya yang dilahirkan dari dalam perut ibunya. Akan tetapi, proses kelahirannya sangat berbeda atau bisa dibilang cukup mengerikan karena mereka keluar dengan cara menggerogoti organ dari dalam tubuh ibunya sendiri. Lantas, alasan mengapa bayi-bayi itu dapat berubah menjadi zombie adalah karena sebelum sang ibu melahirkan, mereka telah terinfeksi oleh jamur parasit sehingga para bayi-bayi tak bersalah itu pun juga ikut terinfeksi. The fungus is wrapped around your brain like, I don't want to be hungry. but that's what you are. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sepulangnya Helen dari patroli, ia sebenarnya telah berusaha mencarikan makanan apa saja yang dapat dikonsumsi oleh Melanie. Namun sayangnya, ia tak berhasil menemukannya. Sebagai ganti, ia membawakan beberapa baju yang dapat dipakai oleh Melanie. Di sini, tampak sangat jelas bahwa Helen sebenarnya sangat menyayangi Melanie, bak anaknya sendiri. Dan Park sebenarnya bukanlah orang jahat seperti yang kita kira selama ini.
Mereka tampak begitu akrab melalui panjangnya malam, dan sejenak bisa sedikit merasakan kehangatan di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Saat matahari mulai terbit, mereka melihat semakin banyak zombie yang sedang AFK di luar sana. Sepertinya para zombie itu datang karena mendengar keributan sebelumnya. Melanie pun lantas menyarankan agar dirinya dijadikan umpan saja untuk memancing para zombie di sana. Selain itu, ia juga meminta pada Parks untuk membiarkannya memakai pakaian baru yang sebelumnya diberikan oleh Helen dan mulai berjalan keluar melewati para zombie yang sedang AFK di sana. Lantaran melihat seekor kucing di hadapannya, jiwa zombie Melanie pun kembali meluap-luap tak tertahan. Ia pun lantas memakan kucing itu dan seusainya ia pun mulai memasuki ke setiap rumah, hingga akhirnya menemukan seekor anjing yang lalu dibawanya untuk dilepaskan ke arah kerumunan zombie sebagai pengalih perhatian. Singkat cerita, mereka pun terus berjalan dan berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah gedung yang ditumbuhi oleh tanaman aneh dan berbentuk seperti sebuah sarang. Menariknya, tanaman aneh itu ternyata tersusun dari tumpukan ratusan atau bahkan ribuan para zombie. Dr. Caroline pun mengatakan bahwa tanaman itu merupakan tahap selanjutnya dari jamur zombie tersebut. Ketika para zombie itu berkumpul, jamur-jamur yang ada di dalam tubuh mereka akan bertumbuh untuk berkembang biak dan akan memproduksi spora. Ketika spora itu terbuka, maka bibit-bibit jamur zombie yang baru akan berterbangan ke seluruh dunia, yang mana hal itu merupakan akhir dari umat manusia. Let's keep moving. Tak jauh dari sana, mereka juga menemukan sebuah laboratorium mobile yang dapat digunakan untuk beristirahat dan melakukan penelitian. Tempat itu juga dilengkapi dengan keamanan yang cukup baik sehingga para zombie tak bisa masuk begitu saja. Lantaran tak menemukan persediaan makanan, Ujang pun memutuskan untuk berkeliling mencari persediaan sementara Parks berusaha memperbaiki mesin truk itu. Lantaran Melanie sudah mulai kelaparan, mereka pun terpaksa membiarkannya berkeliaran untuk mencari santapan, di mana setelah mencari kesana kemari, Melanie akhirnya mendapatkan seekor burung sebagai buruan. Tak hanya itu, ketika sampai di sebuah toko buku, Melanie melihat ada beberapa zombie bocil yang sedang berkumpul di dalam sana. Mendadak, salah satu zombie bocil itu pun menghampirinya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Mereka semua pun lalu pergi dari tempat itu yang sepertinya para zombie bocil itu menemukan sebuah target buruan. Panik jika Ujanglah yang dimaksud, Melanie pun memutuskan untuk segera kembali dan mengatakan perihal tersebut kepada Parks dan kawan-kawan. Di sisi lain, Ujang tampak menemukan sebuah toko dan mulai masuk ke dalam tanpa membawa peralatannya. Parks yang mencoba menghubungi pun tentu saja tak mendapat jawaban karena ulah Ujang barusan. Ketika mereka hendak bersiap-siap untuk mencari si Ujang, tiba-tiba radionya berbunyi yang ternyata dari orang-orang di markas lainnya. Confirm status, over. Defenses are coming down. It's only a matter of hours before the end. We need to start evacuating our people while we still can. Sementara itu, Ujang yang sedang asik sembari makan tiba-tiba didatangi oleh salah satu zombie bocil yang ketika Ujang mencoba mengikuti zombie bocil itu, ia kemudian diserang dan... Di sisi lain, Melanie dan yang lainnya berhasil menemukan tas milik Ujang yang sebelumnya tertinggal. Mereka pun mencoba masuk ke dalam dan lalu menemukan tubuh Ujang sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat mereka keluar dari sana, terlihat para zombie bocil itu sudah menunggu di luaran sana, sehingga Melanie pun mencoba berkomunikasi dengan mereka semua.
Tak sesuai dengan apa yang diharapkan, sepertinya pemimpin dari para zombie bocil itu mengajak duel Melanie. Sehingga dengan terpaksa, ia pun menerima tantangan itu dan mereka pun berduel. Pada akhirnya, Melanie pun berhasil membunuh pemimpin dari para zombie bocil itu. Sementara zombie-zombie bocil lainnya tak berani melawan Melanie karena mereka mengira bahwa Melanie lebih kuat dari yang lainnya. Tanpa basa-basi, Melanie pun membawa Parks dan Helen untuk pergi dari sana. Namun saat mereka sampai di laboratorium, tiba-tiba mereka semua sempoyongan dan lalu terjatuh. Dan iya, Dr. Caroline telah melepaskan gas bius sehingga semua orang pun pingsan seketika itu juga. Ia membawa Melanie dan hendak membedahnya, namun ketika Dr. Caroline sedang membersihkan tangannya, tiba-tiba Melanie sudah berada di belakangnya. Ternyata, selama ini Melanie memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain. Ia mampu menahan napas bahkan hingga ribuan detik. Sepertinya hal itu merupakan salah satu evolusi di mana Melanie dan jamur yang ada di dalam tubuhnya sudah saling bergantungan satu sama lain. At the base is to hold my breath. I don't get to breathe as often as you do. Dr. Caroline mencoba meyakinkan Melanie agar ia mau mengorbankan dirinya demi Helen dan seluruh kehidupan umat manusia, karena tak lama lagi sarang zombie itu akan menyebarkan sporanya. Dr. Caroline telah meneliti salah satu spora yang dibawanya dan mendapati bahwa tanaman itu sangat rentan terhadap panas dan suhu lembab. Hanya dengan satu percikan api saja, maka kehidupan manusia di dunia ini akan segera tamat. Mendengar hal itu, Melanie pun mempertanyakan nasib para zombie bocil jika ia rela berkorban demi para umat manusia. Namun, setelah mengamati jawaban Dr. Caroline, ia mengetahui bahwa Dr. Caroline tak peduli dengan para zombie bocil tersebut. Hal itu dipertegas lagi dengan jawaban Dr. Caroline bahwa ia memang sama sekali tak peduli dengan zombie-zombie bocil itu. What about the children, Dr. Caldwell? Do you still think that, Dr. Caldwell? I don't have long if I don't do this. I need you to lie down. Mendengar tanggapan seperti itu, Melanie pun mengatakan bahwa ia tak ingin mengorbankan dirinya hanya untuk manusia yang selalu rakus dan tak peduli dengan makhluk lainnya. Ia menyuruh Dr. Caroline untuk tetap di dalam sana karena ia hendak membakar sarang zombie tersebut. Akan tetapi, Melanie mulai menyalakan korek dan membakar sarang zombie itu. Seketika api menjalar dengan cepat, menyebabkan spora-spora itu pecah dan mulai menyebarkan bibit-bibit jamurnya. Ketika hendak kembali, ia lalu mendapati Sersan Parks telah keluar hanya untuk memastikan Melanie baik-baik saja. Stayed inside, in the lab. No, it's over. Seeds that make people into hungry. Mengetahui bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie, Parks memberikan senjatanya dan menyuruh Melanie untuk menembak dirinya ketika ia mulai berubah menjadi zombie. Please. I don't want to end up like them. Di akhir film, ketika Helen terbangun dari tidurnya, ia mulai menyiapkan semua alat yang akan digunakan untuk mengajar. Sementara di luar sana, Melanie bertugas menenangkan para zombie bocil yang lainnya. Mereka pun mulai belajar tentang arti kehidupan di dunia ini. Dan film pun tamat.